Persib Bandung sukses mengalahkan Sabah FC dengan skor telak 3-0 dalam partai pertama mereka di Dewata Challenge Series 2026. Persib unggul di babak pertama 1-0 lewat penalti yang dieksekusi oleh Mariano Peralta. Kemudian di babak kedua Persib menambah gol lewat Luka Menalo dan juga Beckham Putra. Nah, gue ingin bahas jalanin pertandingan malam ini di mana Persib masih belum bisa menampilkan pemain-pemain inti mereka ya. Jadi ada beberapa pemain yang masih belum bisa tampil seperti Tom Haye, Eleno Reinders juga belum bisa bermain dan juga Berginho yang masih cedera. Tapi mereka sudah tampil superior dan berhasil mengalahkan Sabah FC. Jadi kalau kita lihat di babak pertama Persib menampilkan formasi dengan seperti biasa dengan 4-3-3 ketika menyerang dan ketika bertahan mereka menjadi shape-nya merubah menjadi 4-5-1. Jadi di formasinya ada Teja Paku Alam, kemudian di depannya ada duet center back Matrikardi dan Gabriel Mutombo, di kanan Kakang Rudianto dan di kiri ada Ikwan Tanamal. Kemudian tiga di tengah menempatkan Adam Alis berduet dengan Gokuto Natsuda sebagai double pivot dan Mariano Peralta diberikan kebebasan sebagai pengatur serangan yang kadangkala dia juga sering switch posisi dengan William Barros di sayap kiri. Kemudian sayap kanan ada Luka Menalo dan striker ada Balsa Sekulik. Nah, gue lihat di dalam pertandingan kali ini Persib tampil mengambil inisiatif di awal babak pertama ketika sudah menaikkan tempo permainan dengan menghadirkan tusukan-tusukan terutama dari sisi permainan yang ditempati oleh William Barros. Jadi kalau gue lihat strateginya dari Igor Tolik kurang lebih agak mirip dengan Boyan Hodak, tapi beberapa kali gue juga melihat ada improvisasi dengan hadirnya Peralta. Jadi pergerakan Peralta yang coming from behind ya, itu beberapa kali menyulitkan lini pertahanan Sabah. Nah, Sabah sendiri juga bukannya tampil buruk. Gue melihat khususnya di babak pertama mereka mampu mengimbangi organisasi permainan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Jadi Sabah juga merespon dengan melakukan organisasi permainan yang rapi yang menyulitkan para pemain Persib untuk melakukan distribusi bola ke sisi pertahanan terakhir dari Sabah. Jadi permainan Sabah mengunci di lini tengah ketika pemain tengah Persib ruangnya ditutup oleh para pemain Sabah dan mereka pun melakukan high pressing yang juga menyulitkan para pemain Persib untuk mengalirkan bola ke lini pertahanan dari Sabah. Nah, sementara kalau dari sisi penyerangan beberapa kali para pemain Sabah merepotkan pertahanan kanan Persib yang ditempati oleh Kakang Rudianto ya. Jadi gue melihat terutama tusukan yang dilakukan oleh Cifuentes berhasil untuk mengelabui Kakang Rudianto. Karena ini juga menjadi PR gue melihat dari sisi personal Kakang, di mana dia harus memperbaiki dari sisi kecepatan dan juga dari sisi intelektual dia di dalam membangun serangan. Jadi gue melihat juga berapa kali Kakang ketika sudah mendapatkan distribusi bola, dia agak terlambat untuk mengirimkan bola ke lini depan, khususnya yang ditempati oleh Luka Menalo ya di sayap kanan. Jadi gue melihat Kakang ini sering salah mengambil keputusan atau bahkan kadangkala terlambat ya. Jadi dia akhirnya bola dikirimkan kembali ke pertahanan Persib. Nah itu kan juga nanti akan membuat irama permainan menjadi terhambat ya. Nah kalau dari sisi lini tengah sendiri gue melihat penampilan Adam Alis juga sangat baik malam hari ini. Di mana pergerakan Adam Alis sangat aktif untuk bisa menjemput bola, kemudian juga bisa mendistribusikan bola, dan beberapa kali pergerakan individunya Adam Alis juga mampu menetralisir serangan-serangan dilakukan oleh Sabah. Nah kemudian kalau kinerja di lini depan gue melihat di babak pertama khususnya Luka Menalo tidak banyak berfungsi dengan optimal karena dia cukup memiliki pesaing keras ya di pertahanan dari Sabah ketika Enrique Lopez cukup baik dalam menjaga sisi pertahanannya. Nah kemudian justru Persib banyak memanfaatkan sisi dari William Barros yang gue melihat permainan Barros ini sejak Piala Presiden terus meningkat ya performanya. Jadi kita tahu sejak musim lalu kalau kita ngomong William Barros, dia adalah pemain dengan etos kerja yang tinggi. Jadi kalau bicara sisi bertahannya, kemudian sisi keterlibatan di dalam permainan, gue melihat Barros ini perlahan mulai naik kinerjanya dan bukan tidak mungkin
Barros juga akan memainkan peran kunci untuk keberhasilan Persib di musim depannya. Nah, kemudian permutasian pergerakan dia dengan Peralta ini cukup baik. Beberapa kali kita melihat ada tusukan yang dilakukan oleh Peralta, mengirimkan umpan ke kotak penalti, meskipun masih bisa dihalau, tapi ada satu peluang yang kalau gua nggak salah, atau dua ya bahkan, satu yang disundul oleh Bahasa Sekulik masih ditepis oleh penjaga gawang dari Sabah, satu lagi diterima oleh Luka Menalo yang sudah bebas tapi first touch-nya yang kurang bagus ya. Sehingga bola akhirnya terlalu pelan, tembakannya bisa diblok oleh kiper Sabah. Nah, kemudian kalau bicaranya gol, nah ini sekali lagi kalau kita bicara Peralta adalah pemain yang memang spesial. Meskipun belum 100% kondisinya, pergerakan liar dia di sayap kanan, nah ini melakukan switching play lagi nih dengan Menalo kali ini. Tusukannya dari Peralta akhirnya dijatuhkan oleh Enrique Lopez dan berbuah penalti. Jadi kalau gue melihat Peralta ini perlahan mulai menjadi sentral permainan dari Persib. Bagaimana dia mampu melakukan switching position dengan sayap-sayapnya Persib. Dan sudah kelihatan bagaimana kerja dari Peralta ini sangat berbahaya sekali bagi lini pertahanan lawan ya. Nah, kemudian juga gue mau mencermati di babak kedua ini meskipun Persib tampil tanda kutip lebih slow ya. Nah, ini juga ada efek yang menurut gue kurang bagus ketika Sabah sempat membahayakan gawang Persib di awal-awal babak kedua. Jadi ada sebuah free kick yang di crossing dari sayap kanan, itu sempat diterima oleh pemain Sabah yang sudah berhadapan langsung dengan Teja Pakualam. Jadi kalau gue lihat Persib tentunya masih belum optimal dari sisi kestabilan tim ini, kinerjanya. Dan ini bisa dimaklumi meskipun sudah berapa minggu, mungkin sudah sebulan melakukan TC bersama, tampil di Piala Presiden, tapi gue melihat penampilan mereka belum optimal 100%. Dan ini sangat wajar, masih ada 2 minggu sebelum partai melawan Manila Tiger. Kemudian juga pemain-pemain yang lainnya juga belum tampil ya, jadi pemain yang dari timnas, kemudian juga pemain yang cedera ya. Jadi gue melihat kinerja para pemain Persib sedikit lebih baik dibandingkan Piala Presiden, tapi belum mencapai level yang optimal. Nah, di babak kedua kalau kita komentarin, menurut gue Persib mulai lebih leluasa dan bisa keluar dari tekanan para pemain Sabah ketika Sabah sendiri juga melakukan serangkaian pergantian pemain ya. Dan juga gue melihat Peralta sekali lagi meskipun kondisi sudah mulai menurun juga menjadi pemain yang paling mengancam gawang Sabah. Cuma sayangnya fisik dia belum 100%. Nah, balik lagi kalau kita bicaranya persiapan ini kan bukan mengejar hasil akhir ya. Kita mengejar itu adalah bagaimana progresnya tim ini mampu meningkatkan level permainannya, organisasi tim, kemudian kebugaran pemain dan sebagainya ya. Jadi kalau gue bilang Persib sudah on the right track, mereka tampil sudah sebagaimana yang diinginkan, tinggal bagaimana menaikkan level permainannya ya. Dan gue juga cukup salut memberikan respect terhadap Coach Igor. Dengan waktu yang relatif cukup singkat, para pemain baru ini mampu memahami skema permainan yang ingin ditampilkan oleh tim Persib Bandung. Nah, jadi gue ngeliat para pemain baru ini pun juga yang jumlahnya cukup banyak, mampu memahami bagaimana cara Persib bermain. Jadi kalau kita ingat musim lalu di bawah Boyan Hodak, Persib juga menampilkan permainan yang tidak terburu-buru ya ketika melakukan serangan. Mereka juga sabar mendelay bola, mereka juga melakukan permutasian posisi antar pemain. Nah, pergerakan ini pun yang perlahan juga mulai dipahami dengan baik oleh para pemain Persib yang baru ya. Jadi kalau gue lihat di Liga musim depan dan juga di Asia, tentunya peluangnya akan sangat bagus untuk Persib. Karena gue melihat kalau berkaca dari pertandingan malam ini, Persib tampil sedikit monoton ya. Karena gue nggak melihat adanya kombinasi yang cepat ya. Terutama ketika bola sudah mulai naik
di tengah lapangan, kadang-kala mereka terlalu lama untuk melakukan delay. Tapi ini wajar. Karena yang tampil pun juga bukan pemain inti. Kalau kita lihat di sayap-sayapnya Persib, terutama dari peran dari fullback ini, mereka belum mampu menjadi wingback yang memberikan crossing-crossing manja. Karena gue melihat ada satu crossing Ikhwan Tanamal yang masih terlalu jauh ya untuk diterima striker-striker Persib. So, jadi balik lagi, ini masih wajar ketika nanti para pemain inti sudah mulai kembali. Ada Eliano, ada Sandy Walsh, kemudian ada Tom Haye, ada Berginho. Jadi gue nggak akan melihat Persib nggak akan kesulitan lagi untuk membongkar pertahanan lawan. So, dengan skor 3-0, ini merupakan hasil yang positif tentunya. Khususnya bagi Beckham Putra dan juga Luka Menalo ya. Jadi gue melihat kan Menalo sampai senang banget tuh ketika berhasil akhirnya pecah telur. Dan pergerakan dia juga lebih baik di babak kedua. Mulai confidence untuk menampilkan skill-skill individualnya. Dan menerima sebuah assist yang sangat cantik dari seorang Notsuda. Itu merupakan kecerdikan dari seorang Notsuda untuk bisa melihat pergerakan Menalo yang terbuka ya, yang bebas. Nah kemudian kalau kita bicara golnya Etam, sekali lagi skemanya hampir mirip dengan golnya Menalo. Sebuah terupas cantik dari Maklok akhirnya diselesaikan dengan bagus oleh Etam. Skornya 3-0, Persib gua rasa memang layak untuk memenangkan pertandingan malam hari ini. So jadi bagi Boboto, kuncinya gue pikir harus bisa mensyukuri tahap demi tahapnya. Dan Persib menurut gue sudah di tangan yang tepat. Dan perlu diingat, bursa transfer belum selesai. Gue rasa Persib juga masih akan menambah beberapa pemain baru lagi. Oke guys, gitu aja videonya. Thank you for watching. Bye.